Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Kabar alhamdulillah baik. Cuman akhir-akhir ini agak kurang fit ya, karena mungkin lagi musimnya ya, flu batuk gitu, jadi saya kena juga. Baik, semoga Anda segera lekas diberikan kesehatan dan juga semoga selalu terjaga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan diri pada wawancara pada hari ini untuk memberikan saya informasi. Dan izinkan saya juga untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Irna Noveda Ramadhania. Saya mahasiswa semester 3 di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, angkatan 2021. Saya ingin memberikan serta memberitahu tujuan diadakannya wawancara pada hari ini ialah untuk mengetahui bagaimana strategi coping yang dilakukan pada individu yang mengalami silent treatment. Untuk wawancara ini hanya semata-mata untuk memenuhi tugas mata kuliah metode wawancara, dan semua informasi yang disampaikan oleh Anda hanya untuk keperluan tugas dan akan bersifat rahasia. Jadi untuk informasi yang Anda berikan kepada saya akan jamin keterjagaannya serta kerahasiaannya. Untuk wawancara hari ini akan berlangsung selama sekitar 45 menit atau lebih. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda dan mohon berkenan untuk memberikan informasi karena Anda adalah narasumber yang tepat sebagai salah satu individu yang mengalami atau punya pengalaman mengenai silent treatment. Baik, sebelum itu, apakah Anda bersedia untuk meluangkan waktu dalam wawancara hari ini? Iya, bersedia. Baik, terima kasih atas kesediaannya. Dan untuk memudahkan saya dalam penarikan kesimpulan wawancara hari ini, saya mohon izin kembali untuk melakukan rekaman dan dalam bentuk video dan mencatat apa yang Anda sampaikan selama proses wawancara. Apakah Anda bersedia? Siap, bersedia. Baik, sebelum kita melangkah ke wawancara ini, saya persilakan kepada Anda untuk memperkenalkan diri. Perkenalan aja saja ya. Ya, bisa. Perkenalkan, nama saya Nurlah Oktaviani, biasa dipanggil Nuril atau Yuril. Saya mahasiswa di Universitas Hasanuddin, jurusan Antropologi Sosial di Fakultas FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya angkatan 2022. Oke, angkatan 2022 berarti bisa dikatakan mahasiswa baru. Iya, Oke. semester 1. Semester 1. Jadi berhubung karena mahasiswa baru nih, mungkin bisa dijelaskan atau diberikan bagaimana kesan Anda selama menjadi mahasiswa baru. Kesan pastinya bahagia ya, senang karena bisa di universitas, bisa kuliah. Terus agak shock sedikit sih. Mungkin bisa dijelaskan shocknya kayak apa dan karena apa? Shocknya itu lebih ke lingkungan, cara adaptasi dengan teman-teman yang dari berbagai wilayah, berbagai suku, kayak itu, sama tugas-tugasnya, lebih ke itu sih. Oh, mungkin ada yang Anda rasakan perbedaannya saat menjadi siswa dan saat menjadi mahasiswa? Kalau perbedaan jelas ada ya, dari SMA ke kuliah itu ada perbedaan. Yang pertama tuh dari segi belajarnya, pelajarannya juga, dari tugas-tugasnya. Tugas di SMA itu kan yang kayak gampang lah cari di Google. Kalau di kuliah ini sudah beda, yang harus dari jurnal, terus tugas-tugasnya juga lebih padat yang pas kuliah. Cara pembelajaran dosennya dengan guru tuh beda. Yang dulu cuma kayak ngasih penjelasan gini, kalau dosen kita lagi yang cari tahu sendiri kayak gimana. Gitu.
Kalau dari lingkup sosial atau pertemanan, apakah juga terdapat perbedaan atau sama saja? Iya, kalau SMA itu kebetulan di kota saya yang orangnya kota kecil ya, jadi orang yang ketemu itu aja, kayak sudah kenal, paling beberapa yang kenalan lagi dari sekolah lain. Kalau sekarang kan yang dari anak rantauan semua dari luar kota, jadi itu adaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan suasana baru, teman-teman baru, itu yang jadi cobaan buat saya. Jadi menghadapi cobaan tersebut, bagaimana sikap Anda, langkah Anda? Berusaha membaur lah, nggak yang menutup diri begitu, berusaha ya asikin aja. Mencoba untuk jadi easy going ya. Iya. Oke. Nah, dalam menjalani perkuliahan ini menggunakan sistem apa? Luring atau daring? Kalau saat ini mungkin kayak dari corona kemarin kan, jadi masih ada ampas-ampasnya. Kalau sekarang di univ saya itu saat gantian, pekan pertama itu online, pekan kedua offline gitu, gantian terus. Oh, hybrid deh. Iya. Oke. Karena menjadi mahasiswa yang mendapat dua sistem yang berbeda, online dan offline, lebih suka yang mana? Kalau offline lebih suka berbaurnya ya, dengan tatap muka begitu, interaksinya lebih dapat lah. Cuman kalau misalnya lagi banyak-banyaknya tuh nggak siapa pengen online lah. Oh gitu. Lebih enak aja. Jadi lebih suka offline sih, lebih banyak suka offline-nya daripada online, atau seimbang gitu? Seimbang sih ya, karena masing-masing ada plus minusnya begitu. Nah, karena baru semester 1 ya, sejauh ini mata kuliah yang disukai itu apa? Yang saya suka itu ya yang dasarnya lah, sesuai jurusan, yang pengantar antropologi. Kenapa? Mungkin lebih ke karena dia tuh pelajaran intinya ya, yang lebih spesifik lagi tentang jurusan saya, dan ada minat lah lebih ke situ, dia mempelajari hal-hal yang baru yang bagi saya ya buat saya lebih tertarik, lebih minat. Sebaliknya nih, mata kuliah yang kurang diminati atau kurang disukai itu apa? Kalau yang kurang diminati ya apa ya, mungkin dasar logika itu. Daslok ya. Kenapa itu dasar logika kurang diminati? Itu hampir sama kayak filsafat ya, sebab yang lebih menguras otak lah. Gimana ya, teori-teori, lebih berpikir kritis, lebih menguras lagi lah otak. Apakah sejauh ini dapat mata kuliah yang berhubungan dengan hitung-hitungan? Alhamdulillah di jurusan saya itu belum ya. Alhamdulillah belum. Oke. Nah, kegiatan Anda selain belajar, selain berkuliah, apakah ada kegiatan lain? Belajar di kuliah itu kegiatan lain sih sejauh ini masih belum banyak ya, karena masih sebagai anak baru lah di sini, di wilayah ini. Jadi lebih ke sekarang mengikuti pengkaderan yang di luar kuliah lah, di luar pembelajaran kuliah tuh ikut pengkaderan, terus sebagai anak baru, teman baru, hangout dengan teman-teman baru, teman lama juga ada, jalan-jalan gitu, rebahan lah, rebahan. Sejauh ini apakah ada mengikuti suatu organisasi atau komunitas? Belum sih, baru mau coba masuk di himpunan rencana itu di semester depan. Semester depan ini semua adaptasi dengan hal-hal yang baru. Jadi untuk sekarang ini fokus ke adaptasi dan juga pengkaderan. Iya. Kalau boleh tahu pengkaderannya itu kapan dilaksanakannya? Dilaksanakan itu minggu depan ya, tanggal 4 sampai tanggal 6 November. Sampai tanggal 6. Kalau boleh tahu di mana? Di apa yang dekat, di Maros. Di Maros, di desa Puncak
kurang tahu sih ya di mana. Spesifik ya, kurang tahu. Jadi sebelum mengikuti pengkaderan nih, mendekati hari pengkaderan, apa yang dipersiapkan? Persiapan mental lah. Pertama mental, terus fisik yang karena lagi kurang fit-fitnya nih, mencoba buat menstabilkan, normalkan lagi lah kondisi, sama sama itu persiapan sebagai item, ada item, terus kayak materi-materi juga persiapan buat menghadapi pengkaderan hari-H itu. Rencana nih setelah selesai kegiatan pengkaderan, rencana mau ngapain lagi selain berkuliah tentunya? Cari kegiatan baru lagi sih ya, mungkin kalau habis pengkaderan mencoba di ekskul atau cari UKM yang cocok gitu, sama kegiatan yang bisa menghasilkan uang gitu. Jadi bagi anak kos. Iya, jadi mau mencari kegiatan yang bermanfaat lah. Bermanfaat serta membantu ya. Oke. Nah, kira-kira apakah ada kegiatan yang akan Anda lakukan setelah interview atau wawancara pada hari ini? Oh, kalau pada hari ini ada ya, nanti sore kumpulan, karena itu tadi seminggu lagi H-5, jadi persiapan latihan nari juga sebagai item. Terus ada mungkin materi nanti ini pengumpulan sore. Jadi untuk pengumpulannya itu diadakan setiap hari atau seperti apa? Kalau jadwalnya itu Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu. Jamnya kadang sore, siang itu sesuai dari panitia. Terus kalau akhir-akhir ini seminggu 2 minggu sebelum hari H itu lebih intens lagi pertemuannya, di luar agenda rutin, di luar Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu itu kan. Jadi di hari Senin, di hari Kamis, Jumat itu agenda buat latihan lah, mempersiapkan yang mau ditampilkan, mempersiapkan acara gitu. Dengan jadwal yang lumayan padat nih untuk persiapan pengkaderan, apakah mengganggu jadwal kuliah Anda? Kalau jadwal kuliah itu alhamdulillah enggak ya, enggak mengganggu karena disesuaikan, dicoba manage waktunya pas waktu kuliah sama waktu lagi senggang. Kalau untuk kuliah sih enggak, tapi lebih ke waktu istirahat yang kurang. Jadi kalau istirahat kira-kira nih berapa jam totalnya dalam sehari? Aduh, kurang normal. 4-3 lah begitu. 4-3 jam ya, karena kadang sambil kerja tugas kan juga. Jadi siang dipakai, paginya pakai kuliah, siang sore itu buat latihan, malamnya kerja tugas begitu. Jadi ya kurang lah, sampai agak drop. Ini mungkin kaget, lagi musim juga ya, kena deh penyakit. Oke, mungkin kita bisa masuk ke sesi inti, yaitu sesi tanya jawab. Oke, pertanyaan pertama, apakah Anda mengetahui tentang apa itu silent treatment? Ya sih, dari sudut pandang saya tahu. Oke, nah berdasarkan pandangan Anda, dari Andanya sendiri nih, apa yang Anda ketahui mengenai silent treatment itu? Dari pandangan saya sendiri ya. Kalau dari pandangan saya sendiri itu, silent treatment itu kayak suatu keadaan dimana kita mendiamkan seseorang tuh, kita nggak kasih tahu kayak ketika ada masalah kita nggak kasih tahu masalahnya itu apa yang menyebabkan kita nggak suka, kayak gitu, lebih ke tertutup gitu. Oke, selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami atau mendapatkan perlakuan silent treatment? Mengalami, iya pernah. Dari siapa kalau boleh tahu? Dari pasangan saya lah. Oke. Untuk dari keluarga, teman atau orang lain mungkin pernah? Udah pernah sih. Kalau dari keluarga, dari teman enggak, saya lebih mungkin saya yang pernah. Jadi mendapatkan perlakuan silent treatment ini
dirasakan dari ini ya, dari pasangannya. Ayah. Oke. Nah, bagaimana perasaan Anda saat Anda mengalami silent treatment dari pasangan Anda? Perasaan ya pastinya agak sedih, bingung gitu, bingung harus ngapain, nggak tahu harus ngapain. Oke, seperti itu ya. Bisa Anda ceritakan nih bagaimana pengalaman Anda saat mendapatkan perlakuan silent treatment tersebut? Cerita pengalaman mungkin waktu masih ada hubungan itu kayak ada kesalahpahaman atau ada masalah itu, terus si pasangan saya ini tidak kasih tahu inti masalahnya itu apa yang menyebabkan dia kayak marah, emosi nggak stabil, hal yang buat dia gampang nggak mood, gampang marah begitu. Dia udah kasih tahu, terus saya yang orangnya yang harus dikasih tahu kalau misalnya ada masalah tuh dikasih tahu, ini kamu ada ini nggak usah begini, biar bisa lebih mengerti tuh harus dikasih tahu. Jadi ketemu sama dia yang lebih tertutup begitu, akhirnya miskomunikasi kan. Jadi ada kesalahpahaman, ketidaktahuan apa penyebabnya. Jadi itulah Pengalamannya ya. iya. Nah, untuk perlakuan yang diberikan dari pasangan Anda ini terjadi kapan? Waktu masih pacaran itu sekitar beberapa tahun yang lalu lah, SMA. SMA di Ke sekolah. seperti itu. Selanjutnya, sebagai individu nih yang pernah mengalami silent treatment, menurut Anda itu kesalahannya itu sumber salahnya itu dari siapa? Kalau sumbernya dari sudut pandang saya, ya dari pasangan saya itu. Pasangannya. Kira-kira kenapa menurut Anda itu pasangan saya yang salah? Mungkin kalau dari saya sendiri, karena saya kan merasa sudah bertanya, ini masalahnya ini kenapa. Saya juga sudah mencoba buat introspeksi diri saya, tapi dari dianya sendiri yang kayak masih tertutup, masih tidak kasih tahu ini alasannya apa, dia ini kenapa. Dia masih tidak mau komunikasikan masalahnya itu apa. Jadi ya itu yang menyebabkan saya berpikir kalau ini salah dia, harusnya kan dia kasih tahu secara personal tuh. Oke. Jadi dari ininya ya, dari pasangan Anda ya, karena menurut Anda pasangan Anda itu tertutup dan sulit untuk berkomunikasi, menjalin interaksi. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, ketika Anda menerima silent treatment, apakah Anda mengasumsikan atau berpikir kalau yang perilaku silent treatment yang diberikan kepada Anda itu bisa jadi karena salah Anda juga? Ya, salahnya itu kadang dari kesalahan saya. Iya. Bisa jadi karena kadang juga tuh saya kayak berpikir mungkin dia seperti ini tuh ada dari kesalahan saya, ada hal yang mungkin dia nggak suka dari saya. Bukan apa ya, kayak sifat saya, perlakuan saya ke dia mungkin ada yang dia tidak suka begitu. Jadi mungkin ya ada dari saya sendiri juga. Oke, begitu. Menurut Anda, seingat Anda nih, kira-kira kesalahan apa yang Anda buat sehingga pasangan Anda melakukan silent treatment kepada Anda? Kesalahan yang saya buat sepertinya yang waktu kalau misalnya lagi bertengkar atau dia lagi kayak curhat gitu, mengeluarkan apa yang unek-uneknya, apa yang dia rasa itu, mungkin ada suatu hari saya tidak terlalu menghiraukan atau respon saya pada saat itu tuh tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Kayak misalnya dia cerita tapi respon saya ini tidak sesuai, tidak mengenakan di hati dia. Jadi mungkin itu salah satu hal yang bikin dia
jadi silent treatment. Jadi menurut Anda kesalahan fatal yang Anda buat itu karena Anda kurang menggubris dan juga kurang memberikan respon saat pasangan Anda sharing atau cerita kepada Anda gitu. Ya, terus yang kalau misalnya sudah saya respon, mungkin respon saya yang kurang di dia gitu. Oke. Nah, apakah Anda merasakan kesalahan yang Anda buat tadi itu adalah hal yang cukup fatal sehingga Anda pantas untuk menerima silent treatment dari pasangan Anda? Iya sih, bisa jadi kadang saya juga merasa mungkin karena saya yang kurang asik mungkin diajak ngobrol begitu, atau waktu minta pendapat kurang serak lah di dia. Mungkin itu yang bikin fatal lah. Jadi nggak salah sih kalau misalnya dia juga kayak malas mau diamkan saya yang mau lebih ke silent treatment tuh. Oke. Nah, ketika Anda menerima silent treatment nih, apakah Anda langsung mencoba untuk memperbaiki dan membicarakan masalah yang terjadi saat itu juga? Untuk memperbaiki ya pastinya ada, kan biar tidak terlarut-larut dalam masalah. Jadi setiap ada masalah yang langsung saya mau selesaikan pada saat itu juga ya ada. Oke. Mungkin bisa diceritakan bagaimana caranya Anda memperbaiki serta membicarakan masalah yang terjadi di antara Anda dan pasangan Anda? Hal yang pertama saya lakukan itu ya bertanya inti masalahnya, apa penyebabnya itu, sama kayak gimana caranya supaya tidak terjadi lagi. Bertanya ke dia, terus minta solusi juga. Seperti itu ya. Nah, gini, apa yang Anda lakukan ketika mengalami silent treatment? Kadang saya merasa kayak bingung harus ngapain, karena yang saya kan notabene harus banget dikasih tahu. Tapi kadang juga introspeksi lah, lebih berpikir lagi nih kesalahan saya atau memang dari dia, atau ada hal-hal yang di luar dari kami. Jadi mencoba untuk mengintrospeksi diri. Selain mengintrospeksi diri, apakah ada hal lain yang Anda lakukan? Itu mencari solusi. Mencari solusi ya. Selanjutnya, ketika Anda mengalami silent treatment, apakah Anda menceritakan pengalaman atau perlakuan yang Anda terima dari pasangan Anda ini kepada orang lain? Iya. Kalau boleh tahu, Anda menceritakannya kepada siapa? Saya menceritakan ke lebih ke teman sih ya. Lebih ke teman. Kenapa? Kenapa lebih memilih untuk sharing ke teman? Merasa lebih sefrekuensi aja, lebih enak, lebih nyaman buat cerita ke teman. Itu lebih, kalau misalnya cari solusi lebih cocok aja lah. Selain sharing ke teman, apakah juga pernah sharing misal seperti ke keluarga, ayah, ibu, atau orang lain? Kalau untuk ke keluarga masih belum ya. Kalau hal-hal kayak begini masih belum. Untuk orang lain ya enggak sih. Kenapa lebih memilih untuk sharing ke teman dibandingkan keluarga atau orang lain? Ya, itu tadi yang menurut saya lebih ke nyaman, lebih ke sefrekuensi. Kalau untuk yang di orang tua, saya merasa kayak kurang nyaman aja, mungkin karena perbedaan umur ya, perbedaan sudut pandang, terus cara responnya yang berbeda. Itu yang buat saya merasa cocok nih kalau curhat untuk ke teman, atau solusi ke teman gitu. Sejauh ini, apakah Anda ada kepikiran untuk sharing atau untuk berbagi pengalaman Anda mengenai hal ini ke keluarga? Kalau misalnya pengen ya pengen, cuman untuk sesuai kenyataannya ya enggak lah. Belum dulu ya? Iya. Jadi masih lebih ke teman, lebih banyak sharing untuk ke teman ya. Dan selanjutnya,
Apakah Anda mencari pertolongan atau bantuan dari pihak lain ketika Anda menerima perlakuan silent treatment? Iya, lebih butuh pertolongan dalam bentuk solusi ya. Bentuk solusi. Anda meminta atau memohon bantuan kepada siapa? Teman sih. Kepada teman. Oke. Kenapa memilih teman lagi dibandingkan keluarga? Karena kita tahu kalau keluarga itu adalah orang yang paling dekat dengan kita selain teman. Kalau menurut saya, walaupun dekat sebagaimanapun, belum bisa disebut dia bisa lebih mengerti. Jadi saya memilih yang dimana saya merasa lebih nyaman buat cerita. Jadi nggak perlu dia mau sedekat apa, tapi kalau saya merasa lebih nyaman, jadi yang saya lebih tertuju ke yang lebih merasa nyaman gitu. Untuk ke orang tua ya itu tadi, karena mungkin kuranglah sefrekuensinya begitu, jadi agak ragu-ragu buat kasih tahu kayak gimana keadaan masalahnya tuh gimana. Seperti itu. Apakah ada kepikiran atau rencana untuk datang mengunjungi ataupun menghubungi pihak profesional seperti psikolog atau psikiater? Kalau untuk yang profesionalnya itu enggak sih ya, belum, karena menurut saya masalah yang begini yang kayak masih bisa lah di handle. Jadi nggak harus yang bukan yang masalah berat-berat banget gitu. Jadi selama masih bisa diatasi atau ditangani sendiri, belum ada kepikiran untuk menghubungi atau meminta bantuan kepada pihak profesional ya? Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda mencoba untuk mengkomunikasikan masalah Anda secara langsung ketika Anda menerima perilaku atau perlakuan silent treatment dari pasangan Anda? Bisa diulang? Apakah Anda mencoba untuk mengkomunikasikannya secara langsung ketika Anda menerima perlakuan silent treatment dari pasangan Anda? Ya pastinya ada. Kalau misalnya mau komunikasi langsung ke yang bersangkutan tuh ya ada. Kalau boleh tahu untuk mengkomunikasikannya dalam bentuk apa? Mungkin secara bertemu intens, bertemu langsung, atau melalui media perantara? Pengennya ya ketemu intens, cuman waktu itu pas lagi sibuk-sibuknya dia ada banyak kegiatan, saya juga ada kegiatan yang lain yang banyak, jadi buat waktu buat ketemunya tuh lebih susah carinya kan. Jadi waktu itu lebih ke via WhatsApp. WhatsApp. Nah, untuk via WhatsApp ini melalui via telepon atau via chat? Lebih sering ke chat sih ya. WhatsApp chat berarti ya? Iya. Kenapa lebih memilih chat dibandingkan dengan untuk mengobrol secara langsung melalui telepon? Kalau telepon mungkin lebih enaknya kalau ketemu langsung. Kalau di chat yang merasa enak aja, lebih relax buat nyampein sesuatunya begitu. Kalau di telepon kayak agak lebih tegang lagi. Bedanya lewat telepon dengan ketemu langsung komunikasinya apa? Lebih terasa lah feelnya kalau ketemu langsung. Kita bisa tahu ekspresinya gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana Anda membuat diri Anda tenang ketika mendapatkan perlakuan silent treatment? Buat diri saya tenang, lebih rileks gitu, lebih tidak untuk stres biar tidak gitu. Lebih mencoba buat berpikir positif sih ya. Sama mencoba buat kumpulin solusi-solusinya itu gimana. Nah, untuk selama mengumpuli solusi-solusinya itu, apakah Anda mengumpulkan solusi dengan berdiskusi, bermonolog dengan diri Anda sendiri, atau juga dengan meminta solusi dari teman-teman Anda? Saya memakai dua-duanya sih ya. Kadang saya berpikir dengan saya sendiri, tanya-tanya dengan saya sendiri, bertanya dan mencari solusi secara sendiri. Tapi terkadang juga kan saya butuh sudut pandang yang lain, jadi butuh diskusi dengan orang lain, dengan teman.
Jadi dalam mencari solusi, selain menggunakan sudut pandang Anda sendiri, Anda juga meminta tambahan dari teman Anda. Ya, tambahan solusi pemikiran dari orang lain. Oke. Selanjutnya, ketika Anda menerima perilaku silent treatment, bagaimana Anda membuat perasaan Anda itu menjadi lebih baik? Apakah dengan makan, mungkin dengan nonton, atau perubahan, atau hal lainnya yang Anda lakukan itu kayak mana? Ya lebih ke me time gitu kan. Terus yang makan juga karena kalau stres tuh lapar jadi makan, terus buat tidur, sama nonton, melakukan hobi-hobi, sama mencari aktivitas kegiatan yang baru yang lebih seru gitu. Lebih mengalihkan perasaan Anda serta membuat perasaan Anda lebih baik dengan menonton, dengan makan, dan mencari kegiatan baru ya? Iya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya, apakah dampak silent treatment yang diberikan oleh pasangan Anda ini itu berpengaruh pada diri Anda? Iya, berpengaruh. Apakah berdampak negatif atau lebih banyak dampak positifnya? Negatif sih ya, yang lebih banyak. Ya. Dominan tuh negatif. Mungkin bisa dijelaskan dampak negatif yang Anda alami itu dalam aspek apa aja? Nah, yang pertama jelas ke diri saya sendiri ya. Iya. Mental, fisik juga sama ngaruh. Mental tuh yang kayak kepikiran terus gitu, perubahan mood yang akhirnya lebih menuju ke fisik juga. Iya. Karena berubahnya mood, lebih stres gitu, mental juga stres. Jadi lapar terus, mau makan terus, akhirnya nggak teratur kayak gitu, pola makan tidak teratur. Terus yang karena overthinking, kepikiran terus, jadi tidur juga agak terganggu. Kadang malam juga waktunya tidur istirahat lebih dipakai buat berpikir kayak ini masalah apa, kenapa udah selesai gitu. Nah, selain yang Anda bilang tadi berdampak negatif pada diri Anda sendiri, juga mengganggu pola makan serta pola tidur Anda, apakah dampak silent treatment ini juga berpengaruh pada proses pembelajaran Anda? Waktu itu sih iya ya, berpengaruh pelajaran. Seperti apa pengaruh negatifnya itu, bentuknya kayak mana? Bentuknya itu karena saya yang orangnya belajar sesuai mood, membutuhkan mood yang bagus buat lebih menyerap pelajaran-pelajaran itu. Akhirnya karena mood saya yang jadinya anjlok, jadi rusak moodnya, udah bagus, akhirnya buat belajar juga jadi kayak malas karena nggak masuk. Iya. Jadi belajar tuh belajar cuman lebih karena masuk, jadi kayak ya udah nggak bisa juga. Selama Anda rasakan dampak negatif di sisi pembelajaran Anda, apakah prestasi belajar Anda menurun secara signifikan atau Anda bisa mengejar? Menurun sih iya, bisa dibilang menurun karena fokus saya udah ke distract. Yang harusnya belajar malah aku buat berpikir hal-hal yang seperti itu. Selain dari diri sendiri, pola makan, pola tidur, dan juga pembelajaran, apakah dampak yang Anda rasakan ini juga berpengaruh kepada interaksi sosial Anda? Kalau interaksi, apakah sosial. Anda lebih menutup diri atau lebih membuka diri? iya sih, lebih ke menutup diri berpengaruh. Kenapa Anda lebih memilih untuk menutup diri dibandingkan dengan membuka diri? Karena mana ya, moodnya kan ya berawal dari mood juga. Buat moodnya jelek, kayak malas berinteraksi dengan orang lain, jadi lebih memilih udahlah jangan ganggu dulu ya, sendiri menutup. Nah, selanjutnya, bagaimana caranya Anda mengendalikan segala pemikiran negatif yang muncul ketika Anda menerima perlakuan silent treatment dari pasangan Anda? Saya mencoba buat berpikir
berpikir positif aja, pikir positif. Mungkin dia seperti ini tuh bukan sepenuhnya karena dia, tapi mungkin ada hal-hal lain kayak di luar dari hubungan kami yang buat dia jadi seperti itu, atau dari saya sendiri yang buat dia tidak nyaman. Oke, jadi tetap berpikir positif dengan memaklumi, memahami, serta melakukan introspeksi diri pada diri Anda sendiri ya? Oh iya. Oke, nah selanjutnya, apakah Anda pernah mencoba untuk melupakan pengalaman Anda ketika menerima perlakuan silent treatment dari pasangan Anda? Mencoba melupakan itu ada sih ya, ada mencoba melupakan karena ya itu tadi agak mengganggu dengan aktivitas saya yang kepikiran terus, apa-apa lagi malas ngapa-ngapain gitu. Jadi mencoba buat bodoh amat, buat tidak peduli dengan hal seperti itu. Nah, ketika Anda mencoba untuk melupakan, apakah Anda berhasil atau tetap kepikiran? Untuk sesaat ya berhasil karena pikiran saya itu ke distract dengan hal-hal yang saya lakukan. Tapi setelah itu ya pikiran lagi. Endingnya tetap kepikiran. Iya. Oke. Selanjutnya, apakah Anda pernah memberi diri Anda ruang atau space ketika menerima silent treatment? Ada buat me time gitu. Ya, ada. Kira-kira berapa lama Anda perlu waktu untuk sendiri, ruang untuk sendiri? Kalau singkatnya itu sehari 2 harian gitu. Oke. Me time-nya ini kalau boleh tahu ngapain aja? Nonton, hang out dengan teman-teman, terus kayak melakukan hobi-hobi atau kegiatan-kegiatan pokoknya yang sibuk lah, Bikin sibuk ya. ya, membuat saya lebih merasa tenang, lebih merasa bahagia gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya, apakah Anda tetap berpikir positif saat menerima secara langsung silent treatment yang diberikan kepada pasangan Anda? Ya, berpikir positif yang pokoknya kan semua hal tuh tidak selamanya ada negatifnya. Jadi saya berpikir kalau mungkin adalah positifnya ini, jadi mungkin bisa lebih introspeksi diri saya bisa lebih mengetahui kayak saya ini harusnya seperti ini gitu. Oke, jadi tetap untuk berpikiran positif ya, walaupun ada gangguan-gangguan bahwa ini nih negatif ya, ini nih nggak boleh, jahat gitu. Oke, selanjutnya, menurut Anda, apakah silent treatment ini merupakan hal yang baik untuk dilakukan atau tidak baik? Silent treatment menurut saya nggak baik sih ya, menurut saya tidak deh. Kenapa memilih tidak baik? Tidak baiknya itu karena ya itu tadi memutus komunikasi. Hasilnya kayak kita menginginkan seseorang seperti ini, perlakuan seseorang seperti ini, tapi kita nggak kasih tahu, jadi orang tersebut juga tidak tahu harus seperti apa. Hasilnya kayak cekcok, hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu, jadi tidak baiklah. Oke, kalau menurut Anda, selain dari dampak serta buruknya dari silent treatment ini, apakah ada sisi positifnya dari perlakuan silent treatment ini yang Anda dapatkan? Positifnya itu bisa lebih mengenal diri, lebih mengenal pasangan gitu. Oh, seperti itu. Bisa lebih mengenal, lebih memahami. Ya. Nah, dalam menyelesaikan masalah yang ada karena adanya silent treatment ini, Anda membutuhkan waktu berapa lama kira-kira biar bisa benar-benar clear? Waktu itu tidak tentu ya. Mungkin batasnya seminggu lah. Seminggu ya? Iya. Seminggu. Oke, baik.
baik, itu dia tadi pertanyaan dari saya mengenai perlakuan silent treatment. Nah, bisa saya bacakan hasil kesimpulan dari wawancara kita pada hari ini, di mana Anda menerima perlakuan silent treatment itu dari pasangan Anda saat Anda menjalin hubungan status pacaran di sekolah menengah atas ya, di mana menurut Anda bahwa sumber kesalahan silent treatment ini itu pasangan Anda yang salah karena kurangnya effort dan juga dari pribadinya pasangan Anda yang memang tertutup serta tidak mau untuk berkomunikasi secara intens. Nah, dalam masalah yang Anda alami, dalam perlakuan yang Anda alami sebagai korban silent treatment, Anda mencoba untuk memperbaikinya secara langsung dengan bertanya dan juga membicarakan serta berkomunikasi kepada pasangan Anda untuk menyelesaikan masalah Anda saat itu. Nah, Anda juga lebih memilih untuk sharing serta meminta bantuan kepada teman Anda dibandingkan dengan keluarga Anda, karena Anda merasa teman adalah orang yang pas untuk dijadikan tempat curhat serta tempat untuk meminta bantuan serta solusi, dikarenakan sefrekuensi juga mempunyai pola pikir yang sama. Nah, Anda juga mencoba untuk selalu berpikir positif serta mencari solusi, baik dari diri Anda sendiri maupun dengan mencari solusi kepada teman-teman Anda. Nah, untuk membuat perasaan Anda lebih baik, Anda biasanya menggunakan waktu untuk nonton, me time, serta mencari kegiatan-kegiatan baru yang bisa membuat Anda untuk melupakan sejenak mengenai masalah yang Anda terima serta Anda hadapi. Nah, adapun dampak negatif yang Anda rasakan ketika Anda menjadi korban dari silent treatment ini, yaitu berpengaruh kepada diri Anda sendiri, yang berpengaruh kepada mental, fisik, serta mood Anda yang naik turun dan juga berantakan. Pola makan serta pola Anda menjadi tidak teratur dikarenakan itu tadi, mental dan fisik Anda yang tidak baik. Nah, di dalam proses pembelajaran, prestasi belajar Anda juga menurun karena kebanyakan Anda mencurahkan segala tenaga pikiran Anda kepada masalah tersebut. Nah, untuk interaksi sosial Anda juga memilih untuk menutup diri karena ya itu tadi yang seperti Anda katakan, moodnya berantakan, jadi tidak mau untuk bertemu dengan siapa-siapa terlebih dahulu. Nah, mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya ambil pada wawancara pada hari ini. Nah, dari informasi yang telah Anda sampaikan tadi, apakah ada informasi yang ingin Anda perjelas? Perjelas, mungkin bisa menambahkan ya. Ya, mungkin lebih baik jangan silent treatment lah ya, karena menurut saya itu udah cocok lah memutus komunikasi. Kita harus bisa saling memahami sebagai pasangan tuh seperti apa masalahnya, harus dibicarakan, jangan diam. Tapi kita diam terus butuh orang itu berubah kan tidak bisa, karena orang juga pasti namanya manusia juga melakukan kesalahan. Jadi ya lebih dibicarakan lagi, lebih didiskusikan lagi masalahnya itu apa, jangan didiamkan terlarut-larut begitu. Kadang juga sebagai korban itu ya tadi, yang sebagai korban. Nah, terus untuk yang sebagai pelaku, karena saya juga pernah silent treatment itu, saya merasa karena ini sudah tidak didengarkan, saya bicara-bicara apapun saya jelaskan, respon atau perlakuannya itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan, itu menurut saya kan tidak enak. Jadi saya memilih untuk silent treatment ke orang tersebut. Jadi kalau dari sudut pandang si pelakunya itu mungkin lebih baik buat kayak berusaha lah buat cerita, walaupun nggak harus semuanya kita jelaskan biar orang mengerti. Setidaknya ada yang kita jelaskan, ini kamu tidak harus sebegini, jangan begini, solusinya juga kita kasih tahu apa yang kita inginkan. Yang paling penting itu apa yang kita inginkan, yang perubahan yang kita inginkan untuk orang tersebut. Itu sih yang lebih dari saya.
seperti itu. Jadi intinya jangan silent treatment karena tidak baik. Iya, Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan atau diperjelas? sudah cukup. Sudah cukup, baik. Nah, terima kasih atas kesediaan Anda karena sudah meluangkan waktu dalam wawancara ini. Sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih atas informasi yang telah Anda berikan kepada saya. Semoga Anda selalu diberi kesehatan dan kelancaran atas segala urusan Anda. Karena seluruh pertanyaan sudah terjawab dengan sangat baik, maka saya akhiri sesi wawancara pada hari ini. Saya pamit undur diri dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.